jelma jadi manusia, Mhm. inkarnasi jadi manusia, jadi Yesus lah dalam hal ini langsung. Iya. Nah ini yang dalam pandangan Islam, ini yang tidak logis. Karena apa? Tuhan punya sifat, dia adalah sang pencipta, Mhm. dia maha benar, maha baik, maha suci. Dia tidak mungkin jadi makhluk ciptaan yang tidak maha benar, tidak maha suci, tidak ada mahanya gitu ya. Bismillah Abi wal Ibnul Ril Kudus Ilahu Wahid. Salam Elechem Bisem Yeshua HaMashiach. Teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan menanggapi kembali Donditan yang ada di podcastnya Denny Sumargo ya teman-teman sekalian. Kita tahu bahwa Denny Sumargo adalah seorang Kristen dan ya sebenarnya sah-sah saja ya ketika mereka berdiskusi terkait tentang keimanan. Tetapi teman-teman sekalian, tidak salahnya juga ketika kita memberikan pendapat kita dalam video tersebut. Kenapa? Karena logika-logika Donditan ini cenderung menyesatkan dan memang cenderung menyerang kekristenan. Itu sebabnya kita hadir untuk mengcounter keimanan kita. Kali ini saya tertarik dengan apa yang disampaikannya. Tidak mungkin Allah yang maha suci, maha kuasa, maha-maha begitu. Ya, Allah yang maha-maha itu tidak mungkin ya menjadi manusia. Ya. Tetapi dia percaya kalau firman Allah Subhanahu wa taala itu bisa menjadi kitab suci yang disebut di dalam teologi kekristenan itu grafe. Grafe itu adalah sebuah akal, sebuah pola pikir yang dituangkan atau sebuah ilhaman yang didapat itu lalu dituangkan dalam sebuah catatan-catatan, lalu kemudian ya itu bisa ya menjadi sebuah kitab begitu ya. Artinya kan ketika Nabi mendapatkan wahyu kan dicatat tuh. Ya kan? Lalu diurutkan ya sehingga orang bisa belajar di dalamnya. Ya. Karena sama di dalam kekristenan dalam 2 Timotius 3:16 segala tulisan yang diilhamkan oleh Roh Kudus ya bermanfaat untuk mendidik, mengerahkan, menegur, menyatakan kesalahan gitu ya dan mendidik orang dalam kebenaran. Nah, teman-teman sekalian, ini menarik sekali ya. Mari kita langsung saja bahas logika si Donditan. Kita lihat videonya yang ada berikut ini. Jelma jadi manusia, Mhm. inkarnasi jadi manusia, jadi Yesus lah dalam hal ini langsung. Iya. Nah ini yang dalam pandangan Islam, ini yang tidak logis. Karena apa? Tuhan punya sifat, dia adalah sang pencipta, Mhm. dia maha benar, maha baik, maha suci. Dia tidak mungkin jadi makhluk ciptaan yang tidak maha benar, tidak maha suci, tidak ada mahanya gitu ya. Oke, teman-teman sekalian, di bagian pertama ini teman-teman sekalian dia katakan bahwasanya kan di dalam agamanya katanya bahwa Allah Subhanahu wa taala ya, Tuhan pencipta langit dan bumi menurut Donditan itu kan maha benar, maha baik ya kan, maha suci gitu dan maha-maha gitu. Tidak mungkin menjadi manusia karena seperti dalam teologi kekristenan katanya itu kan Allah menjadi manusia atau berinkarnasi yaitu Yesus Kristus, firman Allah yang menjadi manusia. Ini yang tidak dimasuk akal oleh Donditan. Teman-teman sekalian, ini hal yang sangat-sangat dasar. Dan ini saya melihat bahwa Donditan tidak mengerti tentang doktrin kekristenan ini. Bahwa kekristenan menyembah bukan 3 Tuhan, tetapi 1 Tuhan, yaitu Tuhan yang Maha Esa. Di mana Tuhan yang Maha Esa ini kita mengenalnya sebagai Bapa. Ya, dan hakikat Bapa itu adalah roh adanya yang tidak bisa dilihat. Makanya kita katakan dalam teologis kekristenan Allah yang transenden. Lalu dia menjadi Allah yang imanen yang kita bisa lihat di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana prosesnya? Nah, ini tentang doktrin itu kekristenan. Kita melihat bahwa dalam Kristen ada Bapa, ada Anak dan ada Roh Kudus. Nah, Anak yang disebut sebagai hologos atau firman Allah yang menjadi manusia itu pada mulanya itu bersama-sama dengan Allah, Yohanes 1 ayat 1, dan firman itu adalah Allah. Artinya bahwa dia ada di dalam Allah, di dalam Sang Bapa itu. Dia adalah pikiran, dia adalah bukan sekedar perkataan ya. Kalau hanya perkataan itu bisa disebut sebagai remata. Ya kan? Tetapi bukan sekedar remata, tapi dia logos yang adalah Allah itu sendiri. Saya dengan firman saya, suara saya, pikiran saya itu kan pasti saya. Ya kan? Tapi pikiran dengan tubuh saya kan bukan, tidak sama gitu ya. Tubuh saya dengan pikiran saya kan tidak sama. Pikiran ya pikiran, tubuh ya tubuh. Demikianlah Allah. Jadi, tetapi apakah satu? Ya tetap satu, hakikatnya manusia.
Ya, firman saya adalah manusia, maka ada di dalam diri saya. Nah, teman-teman sekalian, Allah menciptakan segala sesuatunya itu berdasarkan firman-Nya. Makanya di dalam Injil Yohanes 1 ayat 3 dikatakan segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Siapa? Yesus Kristus sang firman Allah yang ada di dalam diri Allah. Logika Allah, kecerdasan Allah. Itu Yesus, teman-teman sekalian. Allah menciptakan segala sesuatunya itu berdasarkan firman-Nya yang telah menjadi manusia nantinya. Di mana kita melihat itu Yohanes 1 ayat 3. Karena segala sesuatu dijadikan oleh Dia, tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Maka harus dengan firman-Nya. Lalu firman-Nya inilah yang kemudian Dia utus ke dunia, berinkarnasi. Kalau di perjanjian lama kita mengenalnya sebagai berteofani. Firman Allah, hadafar, berteofani. Menampakkan diri kepada Adam, menampakkan diri kepada Abraham, menampakkan diri kepada Yakub, menampakkan diri kepada Musa. Jadi ini yang tidak dipahami oleh Donitan. Jadi apakah kita bicara berarti ada Bapa, ada Yesus, ada dua Tuhan? Tidak, karena Yesus Kristus ada di dalam Sang Bapa, lalu keluar, nujul menjadi manusia. Ya, apakah firman-Nya, ya kan, sama dengan pribadi Sang Pengutus? Kan tentu beda. Inilah doktrin. Kemudian Roh Kudus. Nanti kita akan lihat dalam Yohanes 14 sampai Yohanes pasal 16. Jadi disinilah letak cacat logikanya Donitan. Jadi Allah bisa menjadi apapun. Lucunya kalau Donitan berkata Allahnya maha kuasa, maha baik, maha benar segala macam. Tapi tidak bisa menjadi manusia. Ini yang lucu, Pak. Maha kuasa tapi tidak bisa menjadi manusia. Beda dengan Tuhan kekristenan. Ketika dikatakan manusia, Dia bisa menjadi apapun. Saya menanggapi satu hal tadi kemarin ya, Donitan itu. Kalau begitu kenapa Allah tidak menjadi iblis? Ya iblis itu bukan untuk diselamatkan. Iblis tidak diciptakan menurut gambar dan rupa Allah juga. Dan iblis itu diciptakan untuk menjadi pelayan Allah. Tetapi kalau manusia diciptakan rekan sekerjanya Allah, teman-teman. Ya, ini uniknya. Makanya ketika manusia jatuh dalam dosa yang adalah rupa dan gambar Allah, Allah berusaha untuk menyelamatkan, berinisiatif. Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah ke dunia ini, sehingga telah mengaruniakan Anaknya yang tunggal, supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi ini luar biasa sekali. Teologi kekristenan itu sangat-sangat komplit. Baik, kita lanjutkan bagian yang kedua daripada diskusi Donitan dengan Bang Denny Sumargo. Berikut ini. Saya potong dikit. Ya. Bagaimana kalau kita menggunakan kalimat bahwa Tuhan itu kan maha segalanya, maha mampu. Ini kan sering banget di sosial media kita lihat. Artinya mampu-mampu sajakah dan bisa-bisa sajakah dia menjadi apapun itu bentuk atau form yang Tuhan kehendaki kan gitu. Kalau kita bicara maha mampu, maha bisa gitu kan, sesuai dengan pribadinya gitu. Nanti bisa timbul pertanyaan begini, Silakan. Bang Denny. Bisa nggak Tuhan yang maha mampu itu menciptakan batu yang segitu gedenya sampai dia nggak mampu ngangkat? Bisakah Tuhan yang maha mampu itu menciptakan batu yang sebegitu besarnya sampai dia tidak mampu angkat? Itu kan menjadi pertanyaan sebaliknya gitu kan. Itu menjadi pertanyaan paradoks. Iya, paradoks dia jadinya. Jadi yang sesuatu yang tidak pada kodratnya gitulah. Oke. Kita bilang maha kuasa bukan berarti dia maha kuasa, tapi pada saat yang sama juga dia tidak maha kuasa. Oke, gitu. maksudnya begitu. Jadi paradoks. Dia Jadi kontra ya. Tidak bisa satu sifat yang A pada saat yang sama bersama-sama dengan being itu gitu loh. Iya. Nah, karena Donitan itu gagal paham tentang kemahakuasaannya Allah. Dan juga gagal paham tentang Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat bagi kita. Di mana kata Tuhan ini adalah berkuasa. Jadi kalau Yesus Kristus saja jadi penguasa, apa yang dilakukan? Apakah yang paradoks di situ? Karena Allah Bapa memiliki kuasa, maka Yesus Kristus itu memiliki kuasa. Iya kan? Jadi tidak ada yang paradoks. Karena ketika Yesus menjadi manusia, dia berkuasa. Dia berkuasa atas lautan yang bergelora. Dia berkuasa membangkitkan orang mati. Dia berkuasa melakukan banyak mujizat. Dia berkuasa pula mengampuni dosa loh. Di dalam Markus pasal 2 ayat 5 dikatakan di sana. Hai anakku, dosamu sudah diampuni. Orang-orang Farisi datang di sana. Kenapa dia ini? Dia menghujat Allah. Bukankah yang bisa mengampuni dosa hanya Allah? Tapi Yesus Kristus bisa mengampuni dosa. Itu artinya bahwa Yesus berkuasa. Jadi Allah ketika menjadi manusia melalui firman-Nya pun, itu dia tetap berkuasa, Donitan. Ini yang tidak masuk di logika Anda. Makanya pantas Anda mu'alaf. Tapi sebenarnya itu saya setuju Anda mu'alaf. Supaya Anda bisa
menjadi jembatan untuk kami memberitakan Injil ya. Dengan video-video Anda ini kan kami bisa memberitakan Injil leluasan, ya kan? Nah, teman-teman sekalian, bisakah Allah menciptakan batu sebesar, ya pokoknya besar sekali, lalu dia tidak bisa mengangkatnya, ya kan? Tentu saja Allah Maha Kuasa. Dia tidak mungkin menciptakan segala sesuatunya yang dia tidak bisa sendiri angkat. Tetapi ingat, Allah itu terikat pada sifat dan hukum, ya, kasih dan keadilan. Donditan, catat baik-baik. Dia terikat dengan hukum kasih dan juga keadilan. Ya kan? Bagaimana keduanya bisa bersatu? Yang pertama, dia itu adil. Keadilan Allah sudah pasti akan menghukum dosa, Donditan. Sudah pasti menghukum dosa. Dia tidak bisa mengampuni begitu saja. Kalau Allah bisa mengampuni begitu saja, maka dia, ya, itu melanggar tentang sifat keadilannya. Kalau Allah juga, ya karena kasihnya kan gitu. Karena kasihnya mengampuni, dia langgar. Nah, kalau dia tidak menghukum, ya, dosa, tentu saja kita tidak bisa berkata bahwa Allah yang adil adalah Allah yang kasih gitu. Jadi itu sebabnya dalam perjanjian lama, ketika manusia sudah jatuh dalam dosa, Allah itu memberikan jalan keluar dengan cara apa? Ya, mengorbankan binatang. Mengganti pakaian Adam dan Hawa yang tadinya adalah dari dedaunan, diganti dengan menggunakan, ya, kulit binatang. Tentu di situ ada penumpahan darah. Ibrani 9 ayat 22 berkata, tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan dosa. Dan itulah yang diperintahkan kepada orang Israel. Mereka melakukan itu, kurban-kurban penghapus salah, penghapus dosa, ya kan? Kurban banyak ya, hari raya dan lain sebagainya. Ya, banyak sekali kemudian aturan-aturan yang diberikan melalui Musa kepada mereka, teman-teman sekalian. Itu artinya, teman-teman, kita bisa melihat bahwa Allah itu selalu adil. Karena keadilan dan kasih Allah bagaimana bisa disatukan? Mari kita lihat, teman-teman sekalian. Dalam Yohanes 3:16 berkata, karena begitu besar kasih Allah ke dunia ini sehingga telah mengaruniakan anak yang tunggal supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Ya, beroleh hidup kekal. Maka, bagaimana caranya? Dia tahu dia mengasihi umat manusia dan dia tidak mau manusia itu untuk berbuat dosa. Di sisi lain manusia sudah berdosa harus dihukum. Maka Allah sendiri melalui firman-Nya mengambil rupa seorang manusia menjadi daging untuk menggantikan manusia itu sendiri. Supaya apa? Supaya manusia itu, ya, diselamatkan dengan kurbannya. Ya kan? Dia menjadi kurban yang sempurna, mati di kayu salib. Dalam 1 Petrus 3:18, ia yang telah dibunuh dalam keadaan sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Ilustrasinya begini, Donditan dan teman-teman semua. Ada raja yang bernama Samila. Raja Samila ini adalah adil dan sangat mengasihi rakyatnya. Jadi suatu ketika ada pencuri didapatkan. Lalu dia kasih sebuah undang-undang. Siapapun yang kedapatan mencuri ini harus dihukum, ya, 100 kali cambutan. Dicambut, teman-teman sekalian. Tapi ternyata penjaga-penjaga menjaga gudang tempat persediaan makanan. Lalu ternyata yang mengambil persediaan makanan itu adalah ibu kandungnya sendiri. Teman-teman, diambil ibunya, dibawa di hadapan Samila, Raja Samila. Ya kan? Ketika dibawa, dia adalah hakim yang adil. Dia adalah sangat juga dikenal sebagai kasih yang sangat mengasihi daripada rakyatnya. Lalu teman-teman sekalian, ya bagaimana kemudian? Kalau dia menghukum, maka itulah ibunya. Ya kan? Bagaimana kasihnya kepada ibunya? Kalau dia tidak hukum, maka dia tidak dianggap adil. Rakyatnya tidak menganggapnya lagi sebagai raja yang adil. Maka Samila dengan besar hati, dia menunjukkan kasihnya kepada ibunya. Dia buka bajunya, lalu dia tunduk, lalu dia minta cambuk. Jadi keadilan dan kasihnya terwujud dalam waktu bersamaan. Demikianlah Allah kita mewujudkan kasihnya secara bersamaan dengan cara apa? Dia menghukum dosa dengan mengutus firman-Nya, ya, menjadi manusia. Dalam keadaan manusia, ya, dibunuh, tetapi bangkit pada hari yang ketiga untuk menunjukkan bahwa dia adalah Allah yang kekal, yang tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu. Dan dia kembali ke surga untuk menyediakan tempat bagi saya, buat Bang Denny Sumargo, dan buat semua orang, supaya di dalam Yesus Kristus, ya, kita tidak binasa. Itu kasih Allah.
dari keadilan Allah bagi kita. Jadi Allah bisa saja menciptakan batu yang besar itu dan dia bisa ngangkatnya, bisa. Tapi ingat, Allah terikat dengan hukum, kasih, dan keadilannya. Maka Allah ya menunjukkan kasih dan keadilan itu dengan cara apa? Mengambil rupa seorang manusia. Menggantikan saya dan teman-teman semua dari hukuman dosa itu. Semoga bisa dimengerti, dipahami. Jangan mau disesatkan oleh orang-orang seperti Don Ditan. Saya Arif Gulung undur diri. Sampai ketemu di video berikutnya. Salam.